Kalau boleh tahu Pak, calegnya ini pindahan dari partai lama atau mantan? Atau memang betul-betul yang hasil debut? Jadi satu caleg? ada dari otomatis dari mantan PKS pasti. Dari mantan ada ya? Tapi dari beberapa partai lain juga ada. Oke. Gitu ya. Cuma politisi baru juga ada. Oh, artinya, politisi baru ya? Ya artinya orang yang tidak pernah ada di partai sebelumnya sekarang nyalek gitu. Jadi ini istilahnya ini seperti kayak aksi pertamanya lah sebagai politisi ya, debut pertama. Banyak orang yang banyak ya. Dan menurut saya kita juga mendorong kelompok ini, begitu juga di kelompok generasi muda, anak-anak muda yang kita calonkan untuk maju. Ini juga banyak. Tapi dalam perekrutan itu ada kesulitan nggak sih, Panis? Kesulitan merekrut para generasi muda? Karena kan kalau lihat dari beberapa survei, analisa kita teman-teman media itu, anak muda ini kayak apatis sama partai politik. Nah, gimana Pak Anies menanggapinya, Partai Gelora? Sebenarnya kalau kita lihat survei-survei kami menunjukkan bahwa orang sebenarnya tidak apatis dengan politik ya. Justru tingkat awareness orang, kesadaran orang tentang politik ini sangat tinggi sekali, terutama di kalangan generasi muda. Tapi begitu kita bicara politik praktis, apakah orang mau maju sebagai politisi, berjuang dan seterusnya, umumnya orang berpikir bahwa itu terlalu mahal. Bukan karena politisi itu banyak bohongnya? Enggak, kan orang jadi kesel gitu. Orang berpikir bahwa ini ongkos modal yang besar ya untuk itu. Untuk spanduk, untuk Umumnya orang berpikir seperti itu. Tapi saya berpikir terbalik. Partai Gelora ini dirancang supaya dia menjadi tangga naik orang-orang yang tidak berdaya. Difasilitasi oleh Partai Gelora. Berarti tidak ada mahar. Kita tidak pakai mahar-maharan begitu, justru kita bantu mereka untuk naik, tapi kita juga berikan mereka tools bagaimana caranya bekerja secara politik untuk memenangkan satu target perolehan kursi dengan ongkos seminimal mungkin. Karena itu kan menyangkut juga masalah bagaimana cara orang bisa bekerja secara efisien kan. Saya ini dari awal, saya sepanjang pengalaman saya lebih dari 20 tahun, saya tahu bahwa uang itu penting. Tapi itu bukan awal dan bukan akhir. Itu bukan awal dan bukan akhir. Seorang politisi itu harus punya bonding dengan rakyatnya, dengan konstituennya. Harus punya ikatan pemikiran dan ikatan emosi dengan rakyatnya itu. Itu yang menciptakan konstituensi. Basis pergulatan, basis interaksi antara seorang leader dengan rakyat yang mau dia representasikan. Kalau ini ada, masalah ongkos itu jadi sederhana. Yang bikin ongkos ini jadi mahal karena kita bicara masalah prosedur komunikasi yang saya selalu sebut seperti political marketing, ya kan? Itu yang bikin mahal. Anda harus bikin iklan, bikin ini, bikin itu. Memang iya, itu pada akhirnya diperlukan, tetapi itu bukan yang menentukan. Makanya kan banyak partai yang modalnya besar tapi tetap aja gagal kan, atau dia modalnya dia membayar jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi yang kita dorong orang terlebih dahulu bahwa dia harus punya bonding dulu dengan rakyatnya, dengan konstituen yang ingin dia jadikan sebagai basis. Harus ada komunikasi pemikiran. Anda harus menjelaskan apa pikiran Anda yang ingin Anda tawarkan kepada mereka. Harus punya narasi. Setelah itu harus punya hubungan emosional. Jadi ada satu hal yang tidak tergantikan dalam politik, itu adalah pertemuan langsung, interaksi. Datanglah ke mereka, datang ke warung, datang ke masjid, datang ke di mana orang berkumpul, bicara dengan mereka dan seterusnya. Ciptakan gelombang dari situ. Politisi itu harus punya aura yang kuat. Karena aura itu yang membangun, yang membuat orang bergerak. Kalau kita hanya datang dan bayar seperti itu, kita menghina orang. Tapi kondisi masyarakat memang seperti itu. Enggak. Kalau ketika ada, jadi politisi sendiri yang menciptakan itu. Kita ini terjebak dalam yang namanya, kita terjebak dalam demokrasi pasar bebas.
Oke. Iya kan? Karena memang faktanya begitu, Pak Anies. Mohon maaf Pak, bahkan di tingkat pilkades pun seperti itu loh. Tuh. Di tingkat pilkades yang di tingkat desa itu yang terjadi. Itu yang saya bilang, itu yang saya tidak percaya dari awal. Saya dulu memimpin PKS ya, dari nol. Jangan pikir kita punya modal banyak dulu kayak benar. begitu. Saya juga jadi caleg, saya mengerti berapa besar uang yang saya keluarkan. Enggak. Karena saya datang, ketemu dengan orang, bicara dengan mereka dan seterusnya. Begitu bonding itu terbangun dengan rakyat itu, orang keluar kok. Jadi kenapa kita pakai politik uang, bukan politik partisipasi? Oke. Karena kebanyakan politisi memang tidak punya narasi, Hanya pakai uang. makanya pakai nasi. Gitu. Kalau orang nggak punya narasi, paling gampang ya pakai nasi. Gitu. Berarti Gelora benar-benar menyiapkan caleg itu secara selektif ya? Iya, kita dorong mereka turun memang. Oke. Kita turun dan bergaul dengan mereka, datang ke mereka, bicara apa adanya, Oke. dengarkan keluhan mereka, coba tangkap apa yang menjadi kegalauannya, kemarahannya, kesedihannya, dan seterusnya, harapan-harapannya, tangkap itu dan berikan mereka jalan narasi. Ini loh yang diperjuangkan oleh Gelora itu. Memang di awal ini berat itu. Saya tahu karena orang menyederhanakan masalah, lebih gampang kasih nasi daripada kasih narasi, ya kan? Lagi pula orang kan berpikir bahwa rakyat kita ini karena pendidikannya rendah, ya mereka nggak paham yang sulit-sulit. Saya nggak percaya itu. Mungkin komunikasinya Pak yang mesti diubah ya. Sehingga membuat mereka paham. Hanya politisi yang tidak punya narasi yang pakai nasi, itu masalahnya. Tapi itu tidak berarti bahwa nasi tidak penting, itu juga perlu. Saya suka bilang begini, kalau kita pergi ke kafe kan, kita perlu ngopi, betul. Tapi kalau kita duduk nih bareng kayak begini bertiga ya, terus kita ngopi, nggak ngomong, ngopi aja terus nih, nggak enak ya? Kembung Pak. Kembung gitu kan. Tapi kalau kita ngomong nggak ada kopinya, Bisa lama. nggak enak juga, Kurang kering juga mulut nikmat kita kan, juga kan. iya kan. Kalau yang tadi kembung, yang ini mulut kita kering. Jadi yang asyik itu adalah obrolannya. Betul. Kopi ini pemanisnya, kira-kira gitu. Itulah politik yang sebenarnya gitu. Nah kita ingin mengembalikan tradisi politik ini di tengah masyarakat. Tradisi seperti apa yang diinginkan oleh Partai Gelora? Tradisi perbincangan antara politisi dengan konstituennya. Oke. Nah, Jangan hanya datang kirim kirim parcel lebaran, enggak datang gitu. di saat ini Pak yang mungkin beda dengan Pak Anies mata waktu membangun partai 10 tahun lalu atau 15 tahun. Saat ini kan komunikasi itu sudah saling banyak Pak, bisa lewat handphone, bisa lewat Zoom, gitu. Bagaimana memanfaatkan itu? Kita bersyukur alhamdulillah sekarang ini kita misalnya sekali Zoom bisa 1000-an yang hadir. Jadi kita tidak perlu lagi gedung besar untuk pertemuan besar ya. Cukup pakai handphone Pak ya. Dari awal kita karena ini didirikan di tengah pandemi, jadi kita nggak percaya dengan big office, kantor-kantor besar, enggak. Itu udah nggak zamannya lagi tuh. Dan saya harap ini KPU harus mengerti persoalan ini nanti dalam verifikasi itu ya. Oke. Ini cara kami mengurangi ongkos di Partai Gelora karena sistem platform digital ini sebenarnya sangat efektif mengurangi ongkos. Sekarang saya tidak perlu gedung besar untuk mengumpulkan 1000 orang. Saya bikin flyer, bikin pengumuman bahwa kita mau diskusi. Kita ada program namanya Cerita Kopi. Orang bisa hadir 1000-an full, maksimum seperti yang oleh Zoom ya. Seandainya lebih kita bisa bikin lebih dari itu. Gitu. Itu kan artinya sekarang ini ada banyak kerja-kerja besar, kerja penggalangan yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan space besar kan. Betul. Iya kan? Yang orang perlu di daerah kan cuma pulsa lebih banyak kan? Iya kan? Jadi saya juga mau mendorong pemerintah ketimbang program misalnya IKN ini lebih bagus mempercepat transformasi menuju digital. Infrastruktur digital inilah yang harus kita percepat pembangunannya di Indonesia ini karena itu lebih efektif nanti untuk kemajuan ekonomi Indonesia gitu. Coba bayangkan berapa banyak yang kita hemat kan? Kita cuma duduk di satu tempat bersama 1000-an orang dalam satu momen di seluruh real time gitu kan. Mana pernah terjadi sebelumnya kan?
gitu. Sebelumnya Anda bayangkan, Anda perlu gedung besar kalau 1000 kan, Anda perlu ballroom besar kan. Tinggi Pak. Jadi memang pandemi ini kita dipaksa gitu Memang loh, iya. untuk berdigitalisasi gitu. Memang harus ya. Makanya itu yang saya bilang tadi, masalah menentukan prioritas ini. Coba Anda bayangkan, ini kan apa namanya, lebih efektif mempercepat program ini. Katakanlah misalnya dibanding IKN dalam waktu dekat ini. Itu yang lebih kita perlukan. Oke. Bicara IKN nih, Mas Yoga, Pak Anies. DKI Jakarta besok sudah akan dilepas nih daerah khusus ibu kotanya menjadi provinsi Jakarta biasa. Nah ini kan perhelatannya cukup luar biasa nih di DKI kan. Para kandidat sudah mulai ya genit-genit lah di publik lah, di media juga. Nah kalau Pilpres sendiri Pak Anies mata ya melihatnya sosok seperti apa sih Pak yang sekarang sudah muncul kayak Pak Anies Baswedan, ya kan, terus Pak Ganjar Pranowo, Mbak Puan dan lain sebagainya. Pak Anies ngelihat sosok ini pas nggak sih kalau untuk konteks Pak Anies sebagai ketua umum partai politik lah di Indonesia? Melihatnya seperti apa gitu loh, figur-figur yang tampil di sini. Apakah mereka sudah berbuat banyak untuk daerah masing-masing gitu, kayak Pak Anies Baswedan di DKI, Mbak Puan ketua DPR RI, dan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Melihatnya seperti apa? Karena kondisinya mereka pun di survei ya lumayan baik lah ya elektabilitasnya. Saya tidak ingin bicara tentang kandidat presiden yang lain ya. Karena Gelora sendiri akan memperjuangkan calonnya. Berarti optimis. Iya kan? Ya oke, siap. Kita harus ke sana gitu loh. Tapi saya juga berharap bahwa orang-orang muda ini dapat ruang untuk maju gitu loh, supaya kita kompetisinya itu jauh lebih enak gitu kan. Makanya tadi Gelora judicial review kan itu, ya, supaya kita bisa punya kesempatan untuk 0% punya calon berarti sendiri. ya, Pak Anies ya. Sekarang pemisahan dulu yang kita ajuin dulu gitu ya. Oke. Jadi maksud saya begini, partai politik itu kan didirikan supaya dia membawa aspirasi, dia juga menjadi sekolah kepemimpinan nasional. Jadi sebaiknya setiap partai politik itu punya calon presiden dari kadernya sendiri. Tuh. Ya. Oke. Itu jauh lebih fair sebenarnya gitu. Kenapa sih partai politik nggak berani mencalonkan kadernya sendiri? Karena mesti orang luar. Makanya saya sebenarnya terus terangnya, saya salut dengan Mbak Puan. Dia punya partai, partainya nomor 1. Iya kan? Dia berani maju. Harus kita kasih salut. Iya kan? Seharusnya kita dorong partai besar seperti Golkar punya calonnya sendiri, partai Gerindra punya calonnya Kan sudah sendiri. didorong juga. Iya, mesti kita dorong seperti itu. Itulah gunanya partai politik. Dia jadi sekolah kepemimpinan. Inilah orang Anda yang Anda tawarkan kepada publik. Pemilih bisa milih yang paling baik kan jadinya. Sekarang kalau kita ambil semuanya dari luar, terus gunanya apa ini partai dibikin gitu loh? Gunanya apa gitu? Iya kan? Itu kan artinya kita akhirnya mendorong politik transaksi. Akhirnya orang bikin partai buat jualan. Iya kan? Itu yang membuat orang tidak percaya partai politik. Anda bikin partai ini, habis itu jual karcis calon presidennya itu. Data ini kita naikkan terus. Iya kan? Akhirnya orang nggak percaya. Oh ya, Anda cari duit begitu. Bukan membawa ide, bukan mau melatih orang menjadi pemimpin, menyiapkan pemimpin untuk bangsa. Bukan itu. Itu masalahnya. Gitu. Makanya harus kita dorong supaya setiap partai politik itu punya calonnya sendiri, punya calon presidennya sendiri. Dan kalau ada orang luar yang mau jadi calon presiden, sebaiknya dia masuk menjadi anggota partai politik. Cukup. Supaya apa? Supaya kita ini mendahulukan institusi daripada sekedar orang. Gitu. Dengan begitu kita membangun kepercayaan publik kembali kepada partai politik. Supaya yang kedua, kita menghilangkan, kita basmi tradisi jualan karcis itu loh. Iya. Itu sebenarnya tradisi yang menunjukkan bahwa kita ini bukan bangsa yang dewasa gitu.
bikin partai susah-susah, habis itu juga karcisnya di luar, kok bagaimana ceritanya gitu. Saya nggak bisa paham gitu. Ini kan persoalan Karena orang tidak confident dengan dia kan. Memang dia tidak punya arah ke situ kok, bukan cuma sekedar nggak confident gitu. Saya senang misalnya Golkar Pak Erlangga gitu. Oke, itu bagus menurut saya. Itu gunanya gitu. Masa partai besar nomor 2 nggak punya calon presiden sendiri? Iya kan? Masa jualan karcis kayak itu kan? Kan sebenarnya sih partai-partai seperti apa namanya? Saya juga mendorong semua partai supaya itulah gunanya orang membuat partai politik, supaya dia menyiapkan pemimpin untuk bangsa. Nah, sebenarnya itu ada susahnya mengukur kepemimpinan daerah. Sebab Anda jangan salah gitu loh. Orang daerah itu anggarannya dari pusat.